Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sofiana Ahmad dari kelas ALKS 1A, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi. Pertama-tama, nomor 1, seorang peneliti ingin mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 butir pertanyaan. Setiap item diukur menggunakan skala Likert 1-5. Instrumen ini dicoba pada 20 mahasiswa. Lalu, hitunglah uji validitas di langkah SSPS menggunakan korelasi Pearson antara setiap item dengan total skor. Yang pertama, kita ke variable view, kemudian menggunakan nama responden, tipenya string karena ini bukan berupa angka. Dan juga labelnya mahasiswa karena responden yang diteliti itu mahasiswa. Lalu Align itu hanya penempatan datanya mau di kiri atau tengah. Kalau saya di kiri. Kemudian Measure menggunakan nominal karena ada respondennya 1-20. Kemudian nama item 1 dan 5 dimasukkan, lalu menggunakan Align Center dan Measure Ordinal karena ini untuk mengukur skala Likert. Kemudian ada nama total score, penempatannya di center di tengah, lalu menggunakan measure scale karena berisi semua jumlah total, jadi menggunakan yang terukur. Kemudian semua data yang sudah diinput dari Excel dimasukkan ke data view. Lalu untuk uji validitasnya dengan klik analyze, kemudian ke correlate, lalu ke b-valve, dan semuanya dimasukkan ke variabel item 1-5 dengan total skor dan diklik correlation coefficient Pearson, lalu OK. Kemudian hasil outputnya akan muncul correlation. Jadi korelasi Pearson antara setiap item 1-5 dengan total skor yaitu item 1 0,987, item 2 0,929, item 3 0,910, item 4 0,943, item 5 0,946. Semua item valid karena R hitung 0,9an lebih besar dari R tabel 0,3789. Maka korelasi dianggap signifikan. Jadi tidak ada satupun item yang perlu dihapus maupun diperbaiki, sehingga semua item dipertahankan karena validitasnya sangat baik. Lalu untuk pertanyaan langkah-langkah uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha dari seluruh item. Klik analyze, lalu ke scale, kemudian reliability analysis. Kemudian semua item 1-5 dimasukkan ke item, lalu diklik statistik, lalu klik bagian descriptive for item scale if item delete. Lalu klik OK menggunakan model alpha. Kemudian reliability analysis. Jadi nilai uji reliabilitas Cronbach alpha dari seluruh item yaitu 0,967 yang berarti sangat reliable karena nilai lebih besar 0,9. Uji ini menunjukkan bahwa instrumen kuesioner memiliki reliabilitas sangat tinggi dengan angka taraf 0,05 sehingga instrumen atau item pertanyaan adalah konsisten dan layak digunakan. Kemudian lanjut ke nomor 2, judul kasus pengaruh biaya iklan terhadap penjualan produk.
Manajemen pemasaran di sebuah perusahaan minuman ringan, PT Segar Abadi ingin mengetahui apakah biaya iklan yang dikeluarkan mempengaruhi penjualan produk. Untuk itu, ia mengumpulkan data selama 12 bulan terakhir tentang pengeluaran iklan dan hasil penjualan. Langkah-langkah di SSPS, diketik bulan, kemudian ada biaya iklannya itu diganti namanya X dan penjualan itu Y. Di bagian bulan tipenya string, lalu Aligreen menggunakan titik tengah center dan measurnya nominal karena merupakan angka bulan yang diangkakan. Kemudian untuk bagian X-nya tipe numerik karena angka. Lalu ada label dengan keterangan biaya iklan tanda kurung juta dan Aligreen-nya juga center. Untuk measurnya scale karena berupa angka. Kemudian untuk bagian Y menggunakan tipe numerik, label penjualan dengan keterangan 1000 per unit dan Aligreen-nya center, lalu measurnya scale. Untuk semua desimal itu dinolkan karena untuk kebenaran data yang asli dan mempermudah. Kemudian diinput datanya ke data view untuk bulan dan X dan Y-nya. Lalu untuk menganalisis uji regresinya, langkah-langkah yang diambil, analyze, ke regression, lalu ke linear. Dan untuk biaya iklan itu independen karena biaya iklan berdiri sendiri dan juga penyebab biaya iklan itu mempengaruhi biaya penjualan. Biaya iklan ditaruh di independen, untuk penjualan ditaruh di dependen, yang sebagai akibat dari pengaruh biaya iklan. Kemudian just labelnya itu bulan karena untuk karakteristik keunikan data dan untuk menambah informasi, jadi ditambahkan just label. Kemudian statis, klik statis, gunakan regression coefficient, estimates, model fit, dan deskriptif. Lalu continue, lalu klik OK. Ada pertanyaan, tentukan slope, nilai slope B dan interest A. Interest A sama dengan 13,784, lalu nilai slope 0,801. Persamaan regresi lengkap 13,784 ditambah 0,981x. Lalu nomor 2 ada interpretasi hasil regresi. Slope yang berarti setiap tambahan 1 juta dalam biaya iklan akan meningkatkan penjualan sebesar 0,801 ribu per unit, yang berarti 801 unit. Lalu ada interest shock. Jika perusahaan tidak mengeluarkan biaya sama sekali, X sama dengan 0, maka penjualan tetap diperkirakan sebesar 13,784 ribu unit atau 13.784.000 per unit. Seberapa kuat pengaruh biaya iklan terhadap penjualan? Nilai R sama dengan 0,995 dan R kuadrat sama dengan 0,990, artinya 99% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi biaya iklan. Ini menunjukkan hubungan sangat kuat dan positif antara biaya iklan dan penjualan.
3. Jika perusahaan mengalokasikan biaya iklan sebesar 40 juta rupiah, berapa perkiraan penjualan menurut model regresi? Ya, sama dengan 13,784 ditambah 0,801 dikali 45 sama dengan 13,784 ditambah 36.045 ditambah 36,45 sama dengan 36,045 sama dengan 49,829. Perkiraan penjualan untuk 49,829 ribu unit atau 49.829.000 unit. Apakah model ini cukup baik untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan? Menurut saya cukup baik karena nilai R kuadrat 0,990 menunjukkan model dapat menjelaskan 99 variasi penjualan yang sangat tinggi. Nilai signifikan C 0,000, adanya hubungan antara biaya iklan dan penjualan sangat signifikan secara statistik, dan standar error kecil 0,795 menandakan prediksi model cukup presisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekian, terima kasih.